ini yang harusnya tupoksinya adalah mengawasi sekaligus melakukan pembenahan kalau di dalam masalah mempercepat proses pengurusan tanah, itu harusnya BPN sendiri yang melakukan kinerjanya secara optimal. Tetapi yang terjadi justru banyak oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Dan anehnya juga menurut saya Mas itu mereka ini udah bergaji tinggi, ya kan, jabatannya tinggi, bergaji tinggi juga terlibat di dalamnya gitu loh. Jadi ini memang hal yang sangat memprihatinkan. Yang kedua bahwa apa yang terjadi sekarang ini seperti fenomena gunung es sebenarnya. Karena apa? Karena jumlah yang terjadi di bawah sangat banyak, itu sangat banyak. Karena itu apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan aparat penegak hukum ya memang harus terus digalakkan, jangan sampai ini kemudian istilahnya masuk angin gitu, nanti di tengah jalan kemudian tidak berjalan lagi. Nah ini menurut saya memang keterlibatan daripada oknum-oknum tertentu, meskipun istilahnya oknum ya, tetapi karena sifatnya mati dan di berbagai daerah juga ada, dan tidak hanya di Jakarta, menurut saya ini memang menjadi hal yang sangat yang miris lah menurut saya, sehingga perlu ada penegakan hukum yang timpal atau penegakan hukum yang tegas-tegasnya menurut saya itu. Oke, kalau menurut Anda sendiri, apakah memang mereka saling berhubungan satu sama lain begitu? Mengingat tadi Anda bilang memang kejadian yang serupa tuh hampir terjadi, namun hanya berbeda lokasi saja, beda daerah gitu Pak. Iya, kalau saya lihat dari sisi aspek modusnya itu ya, kemudian skema dia melakukan kejahatannya itu ada kemiripan. Kalau kemiripan berarti kan ada paling tidak patut diduga lah ya, patut diduga bahwa itu ada jaringan, mereka saling kontak, saling mengetahui, dan ini kan sesuatu yang sudah direncanakan. Ada dua hal. Pertama, kalau misalnya bisa saja tanah itu memang sudah diincar ya, sudah diincar sejak awal. Jadi misalnya ini para mafia ini sudah mengikuti ini tanahnya milik siapa, ya kan, kemudian tanah ini memang punya potensi, punya nilai ekonomi yang sangat tinggi misalnya, kemudian mereka sudah mengincarnya. Yang kedua, bisa saja karena yang dilakukan itu sifatnya untuk mengetahui tanah-tanah yang memang tidak ada sertifikatnya, ataupun sertifikatnya ini bermasalah kan gitu, sehingga mereka mempunyai akses, punya data di situ. Nah ini persoalannya kemudian menurut saya bagaimana yang namanya oknum-oknum, artinya mafia ini punya data kalau nggak bekerja sama dengan oknumnya di dalam, sehingga menurut saya ini ada hubungan saling keterkaitan. Dalam teori jaringan sosial jelas ini ada jaringan saling kait-mengait, menurut saya itu Mas. Oke, Pak Trubus, Anda melihatnya seperti apa? Karena ini kemarin juga diungkap bahwa korbannya tidak hanya masyarakat biasa, tapi juga tanah maksud kami, dan juga lahan-lahan milik negara yang dirampas juga oleh mereka. Iya, menurut saya memang ini kan sudah punya perencanaan. Kalau misalnya untuk tanah negara itu kan mereka sudah memperhitungkan dengan secara matang, biasanya tanah ini diketahui milik negara, mereka sudah membuat dokumen data-data yang palsu dan dipalsukan, kan sampai ke sertifikatnya itu sebenarnya sertifikat palsu. Tapi karena kemudian mereka punya kewenangan, punya akses juga, kemudian mereka menggugat seolah itu menjadi miliknya, dan kebanyakan di pengadilan ada sebagian yang menang gitu. Nah pihak pemerintah sendiri selalu dalam posisi misalnya badan aset daerah yang menguasai itu seringkali kalah di pengadilan. Nah ini menjadi hal yang memprihatinkan. Yang kedua, terkait dengan tanah milik masyarakat itu juga ada kemudian tanah ini yang sesungguhnya tanah itu mungkin bersengketa, ataupun tanah itu memang belum ada sertifikatnya, dan mereka kemudian mendata membuat ini palsu gitu, dipalsukan gitu. Jadi pada akhirnya kemudian muncullah sertifikat gitu kan. Penerbitan sertifikat inilah yang kemudian menurut saya menjadi problem. Karena apa? Karena disitulah oknum-oknum itu makin bermain, artinya pihak BPN kan, Badan Pertanahan, yang mengeluarkan sertifikat itu. Menurut saya itu Mas. Oke, baik. Dan kami sudah